Hai, welcome back to Joy Nonton Channel. Kali ini, gue akan bahas alur cerita film Jeepers Creepers 2 tahun 2003. Film ini adalah lanjutan dari Jeepers Creepers yang pertama, yang rilis pada tahun 2001. Sebelum melihat video ini, ada baiknya menonton video yang pertama. Untuk yang belum nonton, link ada di deskripsi. Anyway, film ini tidak terlalu banyak berkaitan antara film pertama dan kedua, karena memiliki ceritanya masing-masing. Dan bagi yang sudah melihat film pertamanya, langsung aja kita tonton alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, please subscribe dulu channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, thank you so much. Baiklah, tanpa basa-basi busuk lagi, langsung aja check this out. Di awal film disebutkan, setiap tanggal 23 pada musim semi selama 23 hari, dia harus makan. Kemudian, scene berpindah ke ladang jagung yang sekaligus memberitahukan kalau itu sudah hari ke-22. Dan kita diperlihatkan ada seorang anak laki-laki yang bernama Billy sedang memasang semacam orang-orangan sawah. Lalu ayahnya berusaha untuk menghidupkan mesin pertaniannya. Namun, mesin itu tidak bisa dihidupkan. Ayahnya pun marah dan bertanya apakah Billy main-main dengan mesinnya. Dan Billy pun bilang kalau dia tidak tahu sambil menggerutu. Kemudian, ayahnya pun bertanya ke abang si Billy yang bernama Zaki, apa dia yang bermain dengan mesin ayahnya. Dan dia pun spontan bilang tidak. Kemudian, Zaki pun marah kepada Billy. Tiba-tiba, anjing mereka menggonggong ke arah salah satu orang-orangan sawah di sana. Dan Billy pun tanpa sengaja melihat salah satu dari orang-orangan sawahnya bergerak. Kemudian, karena merasa ada yang aneh, Billy pun memperhatikan dan melihat dengan serius orang-orangan sawah yang tampak berbeda itu. Lalu anjingnya pun kembali menggonggong berulang-ulang. Dan Billy akhirnya menyadari kalau itu bukanlah orang-orangan sawah. Dan dia pun berlari sekencang-kencangnya sambil memanggil nama Jackie. Kemudian, monster Jeepers itu pun terbang dan menangkap Billy. Akhirnya, Jackie dan ayahnya pun keluar untuk mencari tahu keadaan Billy. Namun, Billy tidak terlihat sama sekali. Kemudian, Billy pun menjerit ketakutan dan ayahnya bersama Jackie langsung lari ke arah suara Billy. Ayahnya pun memanggil-manggil Billy, tapi ternyata Billy pun disorot oleh monster itu yang membuat mereka kesulitan mengetahui posisi Billy. Setelah dekat, monster itu pun terbang membawa Billy. Jackie dan ayahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa melihat Billy yang sudah menghilang. Scene pun berpindah memperlihatkan ke sekelompok anak sekolah di dalam bus yang sedang dalam perjalanan pulang dari pertandingan baseball sambil menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Dan terlihat sebuah mobil yang dikemudikan orang tua berusaha melewati bus itu dan kita diberitahu kalau itu adalah hari ke-23. Tapi tidak lama kemudian, ban bus mereka tiba-tiba saja pecah yang mengagetkan semua orang. Son of a bitch. Si driver dan guru pelatih pun turun memeriksa keadaan ban, di mana ban itu tertancap oleh sesuatu yang aneh dan terlihat seperti sabit yang sangat tajam. Kemudian, setelah berhasil mencabutnya dari ban, mereka dibuat kaget karena ada gigi yang tertempel di sabit itu. Lalu di dalam bus, terdengar siaran radio yang memberitakan kejadian horor di daerah Poho, di mana banyak ditemukan mayat di dalam basement gereja yang mencapai ratusan mayat. Bahkan ada disinyalir mayat itu sudah berumur 200 tahun karena ditemukan semacam gigi palsu yang terbuat dari kayu. Dan kondisi tubuhnya rata-rata tidak utuh di bagian organ dalamnya. Lalu si driver tiba-tiba mengambil alih radio, meminta bantuan. Kembali ke tempat Billy diculik oleh makhluk itu, Jackie menemukan sesuatu dan langsung memberitahukan ayahnya apa yang ditemukannya. Tapi ayahnya sempat melamun dan tidak menyadari Jackie yang memanggilnya. Akhirnya, ayahnya pun melihat apa yang ditemukan Jackie di tempat hilangnya Billy, yaitu sebuah pisau. Tapi baru saja ayahnya memegang pisau itu terbang sendiri menancap ke dinding.
Di sisi lain, bus yang mogok belum mendapat respon dari radio karena keterbatasan sinyal di daerah itu. Daripada hanya berdiam diri, si driver bilang kalau kita masih punya 5 roda. Mungkin kita bisa pulang jika jalan pelan-pelan. Lalu para murid itu keluar untuk buang air kecil. Banyak dari para murid itu yang buang air kecil secara bersamaan. Ketika gurunya memanggil siswa terakhir, dia menyadari kalau ada bayangan yang muncul, tapi anehnya tidak ada apa-apa di atasnya. Dan dia malah juga kaget karena banyak sekali burung gagak di dekatnya, yang malah membuatnya terkejut dan malu. Gurunya pun langsung menyuruhnya untuk segera naik. Kembali ke ayah Billy, dia sedang mempersiapkan semacam senjata untuk membunuh monster itu. Tampak dia sangat kesal saat melakukannya, dan dia juga menggunakan pisau monster itu di senjatanya. Setelah berjalan sekian lama, malam pun tiba. Bus itu berjalan dengan hanya 5 roda dan berada di kawasan East Nine. Di saat yang lain mencoba tidur, seorang murid yang bernama Scotty curhat ke pacarnya tentang apa yang terjadi saat mereka bertanding. Lalu salah seorang murid perempuan yang ikut sebagai cheerleader bernama Mincy kemudian bermimpi melihat Derry yang sudah mati dibunuh monster itu di film pertama, dan juga Billy yang sepertinya memperingatkan Mincy akan adanya bahaya dan menyuruh agar tidak melalui jalan itu. Dan diperlihatkan monster itu lari dan melemparkan sabit ke arah bus mereka. Dan benar saja, tiba-tiba ban bus itu pun pecah lagi yang mengagetkan semua orang yang tidur di sana. Oh, don't tell me. Si driver kemudian menyarankan ke pelatih di sana untuk menyalakan suar dan menyuruh semua anak-anak keluar dari dalam bus. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang lewat. Lalu si pelatih pun menyetopnya berharap agar mereka bisa menghubungi polisi yang sedang berpatroli di sana. Dan suar pun dinyalakan. Si driver mengecek bannya dan merasa heran. Lalu menyuruh anak-anak itu untuk menjauh dari jalanan. Dan si driver pun memberitahukan ke salah satu pelatih apa yang ditemukannya menancap di ban, seperti pusar manusia. Di lain sisi, pelatih lainnya sedang menaruh suar di jalan. Kemudian, pelatih yang menaruh suar itu pun tiba-tiba menghilang. Dan suara yang dipegangnya tadi jatuh ke jalan dan membuat heran semuanya. Mereka pun mencoba memanggilnya, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan pelatih itu. Murid-murid itu disuruh untuk naik ke dalam bus dan tutup pintunya. Sementara driver dan pelatih yang satunya terus berusaha mencari di luar. Tiba-tiba, si driver dibawa terbang oleh monster mengerikan itu. Semua dibuat ketakutan karena hal itu. Dan pelatih di luar menggedor pintu bus dan menanyakan, "Apa kalian melihat apa yang terjadi?" Lalu murid yang bernama Jake menjawab sambil terbata-bata karena takut. Dan Scotty marah-marah bertanya sebenarnya apa yang terjadi di luar sana. Kemudian si pelatih menyuruh mereka berdua untuk duduk. Si pelatih pun keluar lagi, tapi dia sempat berdebat dengan Scotty. Lalu tiba-tiba pelatih itu pun ditarik ke atas menggunakan cakar kaki monster seperti elang yang menerkam mangsanya. Scotty dan beberapa murid lain pun berusaha menolong, tapi tetap saja kekuatan monster itu lebih kuat dan pelatih itu pun tidak selamat. Wajah Scotty dipenuhi darah setelah mencoba menyelamatkan pelatihnya. Dan Scotty bilang dia bersayap dan sayapnya sangat besar. Dan tinggallah mereka di dalam bus itu tanpa ada pelatih dan driver sama sekali. Sementara itu, ayah Jackie mendengarkan radio, mencoba mencari tahu apakah ada berita yang bisa mengarahkannya untuk mencari monster itu. Dan tidak butuh waktu lama, ternyata banyak laporan yang dianggap ganjil oleh polisi di daerah mereka. Dan ayah Jackie pun langsung bergegas ketika dia sadar itu adalah perbuatan makhluk aneh itu. Kembali ke bus, salah satu murid mencoba menggunakan radio, tapi tidak ada yang terlalu dekat dengan mereka. Ternyata, ada salah satu murid yang membawa semacam tongkat besi, dan temannya juga menemukan pistol suar cadangan milik driver. Di sini tiba-tiba Scotty berpikir untuk keluar dari dalam bus, mencoba mencari bantuan daripada harus diam dan menunggu saja di dalam. Karena hal itu, Scotty jadi berdebat. Murid lainnya pun mencoba melerai, dan mengatakan, di situasi seperti ini tidak ada yang lebih baik selain bekerja sama. Tiba-tiba, Minzy terlihat seperti terkejut dan memotong perdebatan Scott. Karena heran, Scott dan temannya jadi penasaran apa yang dilihat oleh Minzy.
Mereka pun berjalan perlahan dan ternyata monster itu sudah ada di luar. Spontan, mereka pun bersembunyi ke bawah bus. Tapi monster itu kemudian terbang ke sisi samping bus dan mengendus dengan aneh. Tiba-tiba, monster itu terbang lagi ke sisi belakang dan menatap mereka semua dengan tatapannya seolah seperti menuju ke salah satu orang yang ada di dalam bus. Dan mengguncangkan bus itu yang entah apa tujuannya. Dan sesaat kemudian, dia pergi. Lalu Mingzi pun tidak sadarkan diri dan bermimpi melihat monster itu sebagai orang-orangan sawah dan bertemu dengan Derry yang telah mati di film sebelumnya. Derry mengatakan setiap tanggal 23 pada musim semi selama 23 hari dia harus makan. Mingzi bertanya makan apa dan Derry yang telah dimakan organnya bilang kalau dia makan kita. Mingzi pun terbangun. Mingzi akhirnya menjelaskan apa yang dilihatnya di dalam mimpi, kalau dia dapat mencium sesuatu dari rasa takut manusia untuk kemudian dimakannya. Mingzi juga mengatakan makhluk itu sudah ada ribuan tahun dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Di sisi lain, ayah Jake menemukan mobil yang tadi sempat dimintai tolong oleh pelatih, tapi sudah dalam keadaan hancur dan pengemudi juga tidak ada. Namun, Jake mendengar panggilan radio di mobil itu yang dilakukan oleh murid di dalam bus. Dia menjelaskan lokasi dan keadaan mereka saat ini yang sedang mencekam. Lalu mereka pun segera mengarahkan mobil mencari bus itu. Di dalam, mereka akhirnya senang karena sudah berhasil menghubungi seseorang. Akan tetapi, baru sebentar mereka merasakan kesenangan, monster itu kemudian mencoba menarik murid itu keluar dan menjebol atap bus. Tidak tinggal diam, salah satu temannya menusukkan tongkat besi ke atap bus yang mengenai monster itu tepat di kepalanya. Karena penasaran, salah seorang murid pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan monster itu. Dan dia pun melihat kepala monster itu sudah hilang separuh, lalu terbang. Dan tidak lama, monster itu pun terjatuh di atap bus. Tidak lama setelah itu, mereka pun mengambil kesempatan itu untuk kabur, tapi pintu busnya itu susah dibuka. Di sini mereka baru menyadari, ternyata yang dilakukan monster itu menggoyang bus tadi adalah untuk merusaknya dan memastikan agar semua yang ada di dalam tidak bisa keluar. Tapi mereka pun tetap berusaha untuk membukanya. Saat itu, sayap monster itu masuk ke dalam bus, menjebol atap bus, membuat mereka menjadi dua sisi. Karena pintu keluar ada di sisi yang satunya, mereka harus melewati sayap monster itu. Dan tidak disangka, saat itu sayap monster membungkus salah satu teman mereka dan menariknya ke atas, dan menyisakan bagian tubuhnya. Monster itu mencopot kepalanya dan membuangnya, lalu menggantikannya dengan kepalanya yang baru dimakannya. Monster itu pun pergi. Scott akhirnya berhasil membuka pintu bus. Di sini, Scott memprovokasi lagi situasi untuk mengajak temannya menyuruh beberapa orang keluar yang tadi dilihat oleh monster itu, yang dianggap adalah sebagai target dari monster itu. Karena hal itu, Scott bertengkar dengan temannya yang juga mengatakan kalau monster itu juga melihatmu. Akhirnya, banyak yang jadi keluar karena membela temannya dari kata-kata Scotty tadi. Dan sesaat mereka keluar dari bus, monster itu sudah ada di atas, yang menyebabkan mereka jadi terpencar ke jalanan. Monster itu pun akhirnya melempar sabitnya ke orang-orang yang berlari di luar. Scott menjadi salah satu orang yang terkena sabitan itu, yang membuatnya tersangkut di batang pohon. Melihat Scotty tersangkut, teman yang tadi sudah dipojokkan tetap mau menolong, walaupun Scotty akhirnya tetap bisa ditangkap oleh monster itu. Beberapa saat kemudian, Jackie dan ayahnya bertemu Minzy yang sudah lari menjauh dari bus dan mereka pun menuju ke sana kembali. Di sisi lain, Bucky mencoba kembali ke dalam bus. Tidak lama kemudian, monster itu pun menariknya keluar dari dalam bus. Belum berhasil menariknya, monster itu pun melepaskannya. Dia pun selamat, karena ayah Jackie tiba di tempat itu. Ayah Jackie menatap tajam ke arah monster itu, lalu menembakkannya senjata yang terpasang di mobil, tepat ke jantung monster itu. Tapi beberapa saat kemudian, monster itu masih sanggup membebaskan diri. Lalu, 3 orang murid yang masih selamat menemukan mobil yang tadi mereka jumpai dan mencoba melarikan diri. Di sini mereka mencoba membenturkan mobil itu bersama monster yang sedang terbang mengejar. Dan ide itu pun berhasil. Monster itu pun menubruk bagian belakang mobil. Tapi murid-murid itu juga cedera karenanya, sehingga tidak bisa berjalan dan terlihat potongan sayap monster itu.
Mobil itu tiba-tiba meledak, membuat monster itu terbangun dan dia menyadari kalau ada orang yang melihatnya. Lalu, monster itu pun berusaha menangkap anak itu, walau keadaannya sudah sangat parah. Anak itu pun mencoba untuk menjauh dengan terbata-bata. Tapi akhirnya, monster itu berhasil mendapatkannya. Di sini, terlihat tangan monster itu tinggal satu. Dengan kekuatan yang tersisa, anak itu berusaha melawan. Dan untungnya, di saat itu juga, tembakan ayah Jackie lagi-lagi langsung mengenai kepala monster itu. Karena tubuhnya yang juga sudah lemah, monster itu tidak berdaya, dan ayah Jackie langsung menombaknya berkali-kali. Monster itu pun akhirnya sampai di fase tidurnya. Untuk 23 tahun kemudian, dia akan bangkit kembali. Dan dia sempat menatap tajam ke arah ayah Jackie, dan tidur dalam keadaan besi itu tertancap di kepalanya. Minzy bilang dia belum mati, waktunya sudah habis. Dan ditombakkan sekali lagi oleh ayah Jackie, dan dia bilang, sudah terlihat mati bagiku. Kemudian, Sin pun memperlihatkan keadaan di mana ada 3 orang anak muda yang penasaran dan ingin melihat makhluk itu. Dan mereka harus membayar $5 untuk melihatnya. Saat salah satu dari mereka ingin memegangnya, tiba-tiba ayah Jackie sudah duduk di situ dan bilang, kita tidak menyentuhnya. Anak itu pun bertanya, apa cerita di balik makhluk ini? Ayah Jackie bilang, apapun yang kebanyakan orang bilang, mungkin itu benar. Dan mereka bilang, kau berharap kami percaya pada makhluk itu? Dia menjawab tidak peduli. Dan ditanya, bagaimana kau membunuhnya? Dia bilang dengan menembaknya tepat di jantungnya dengan alat yang kubuat sendiri. Dan ditanya lagi, kapan? Dia pun menjawab, sekitar 23 tahun yang lalu. Pertanyaan terakhir adalah, apa kau sedang menunggu sesuatu? Lalu ayah Jackie menjawab, ya, sekitar 3 hari, atau mungkin 2 atau 1 hari lagi. Kemudian film pun berakhir.